Bayangin kamu seorang polisi, baru pindah ke tempat baru, belum genap sebulan kerja. Rumahmu sendiri yang dirampok duluan. Tapi itu belum apa-apa, karena di hari ulang tahun pernikahanmu, kamu pulang ke rumah dan nemuin istrimu sudah tidak bernyawa. Dan pelakunya sudah ada di depan mata kamu. Sejak hari pertama kamu pindah ke tempat ini. Ini bukan cuma kasus pencurian, ini balas dendam yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Dan di akhir video ini, kalian akan ngerti kenapa semuanya berujung ke satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sitaram Benoy Case Number 18. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Ceritanya, di sebuah daerah di India, ada inspektur polisi baru bernama Sitaram. Tapi sepanjang video ini kita panggil saja Sahab. Sahab baru pindah ke desa ini bersama istrinya, lalu memulai hidup baru. Belum sempat dia hafal nama jalan, telepon di kantor polisi sudah berdering. Ada rumah dirampok, dan rumah itu rumahnya sendiri. Untungnya istrinya nggak kenapa-napa, tapi coba pikir lagi dari sisi warga. Gimana mereka bisa percaya sama polisi kalau rumah polisinya sendiri aja nggak aman? Sahab cek ke arsip kantor, dan dia kaget. Pencurian model seperti ini sudah terjadi sejak 1,5 tahun lalu. Sahab kumpulin semua data perampokan dari awal sampai akhir dan diruntut. Dia analisa jarak antar rumah, urutan waktu, dan pola pergerakan pelaku. Dan dia menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Jarak antara lokasi pencurian itu sama persis dengan urutan angka kode pos wilayah itu. 577432. Pelakunya menggunakan kode pos sebagai peta kejahatannya sendiri. Itu artinya satu hal. Orang ini bukan orang luar. Dia orang yang udah hafal banget seluk-beluk tempat ini. Orang yang sangat dekat dengan warga. Dan yang bahkan tidak akan pernah dicurigai. Seperti pedagang keliling atau petugas kabel. Tapi cuma ada satu orang yang keliling tempat ini setiap hari. Penjual ikan keliling bernama Naga. Naga bahkan sering mampir ke kantor polisi, membawa bingkisan, dan ramah dengan semua orang. Tapi saat ini Sahab belum punya bukti. Ini semua cuma dugaan. Dari polanya, Sahab bahkan bisa menebak target berikutnya. Rumah milik seorang pengusaha hasil tani yang sudah tua. Dia samperin langsung bapak itu. Minta dia telepon polisi kalau mendengar apapun yang mencurigakan. Tapi yang Sahab tidak tahu, malam itu dia justru akan mendapat pertanyaan yang lebih besar dari siapa pelakunya. Komplotan pencuri ini memang sudah punya rencana yang besar. Setelah satu pencurian terakhir ini, mereka mau pindah ke daerah lain, proyek pamungkas. Malam itu, mobil jualan ikan naga masuk hutan, beserta 2 orang temannya, Deva dan Sina. Mereka pakai sarung buat nutupin wajah, lalu bergerak ke sebuah rumah. Polisi sudah siap di area itu. Bapak tua yang punya rumah mendengar suara gembok di gergaji. Dia langsung telepon polisi. Polisi pun langsung meluncur. Tapi anehnya, komplotan ini langsung tahu polisi udah di jalan. Mereka kasih kode suara ke temannya. Berhenti total dan lari masuk ke hutan tepat sebelum mobil polisi sampai. Mereka lolos. Sahab bingung berat. Gimana cara mereka tahu secepat itu? Keesokan harinya, Sahab memanggil 2 orang yang dicurigai. Deva si petugas kabel, dan Naga si penjual ikan. Deva masuk duluan. Sebelum ditanya pun, dia sudah nyodorin tiket bioskop. Terlalu siap, terlalu rapi. Naga masuk berikutnya. Katanya dia jualan ikan sampai 3:30 sore, lalu malamnya nganterin orang ke rumah sakit karena kecelakaan. Orang itu pun ikut dipanggil ke kantor polisi untuk konfirmasi. Tapi disinilah jadi aneh. Orang yang katanya korban kecelakaan itu bilang kalau Naga adalah temannya. Padahal sebelumnya, Naga bilang kalau dia nggak kenal orang itu sama sekali. Polisi pun ngecek rumah sakit. Dan benar aja, Naga memang nganterin orang itu ke sana. Semua alibi terbukti. Semuanya valid. Dan semuanya terlalu rapi untuk dipercaya. Yang bikin makin runyam, ketiga orang ini sama sekali nggak punya HP. Nggak ada yang bisa di-trace. Mereka kayak hantu yang nggak ninggalin jejak digital sama sekali. Keesokan harinya, pagi itu harusnya hari yang spesial. Istri Sahab ingat kalau hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dia minta mereka makan siang berdua.
Sahab yang lagi tenggelam sama kasus ini tetap bilang iya. Tapi siang itu, di kantor polisi, tiba-tiba dapat telepon gelap. Sang penelpon bilang kalau markas para pencuri ada di rumah sakit lama. Yang nelpon ini pakai baju kotak-kotak biru. Ingat ciri-ciri ini, karena baju kotak-kotak ini akan muncul lagi dan lagi sepanjang video. Anehnya, di waktu yang tidak beda jauh, komplotan pencuri itu sendiri juga dapat telepon. Dikasih tahu kalau polisi sudah tahu markas mereka. Bahkan dari dalam kantor polisi sendiri, ada satu polisi wanita yang ngabarin mereka setelah itu. Komplotan langsung kabur ke markas, mengambil semua harta curian. Sedangkan Naga mendapat sebuah surat di tengah jalan. Kemudian dia balik arah. Sahab sampai di rumah sakit tua itu. Dia lihat coretan-coretan rencana kejahatan di dinding sana. Tapi orangnya sudah keduluan kabur lewat jalur hutan yang tidak kelihatan. Di jalan pulang, Sahab mampir sebentar ke rumahnya. Dan di kamar, dia melihat istrinya tergeletak di lantai tanpa nyawa, tanpa darah. Polisi sendiri sekarang jadi target. Di ruangan lain, ternyata ada Naga bersembunyi di sana. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala semua orang. Apakah Naga pelakunya? Kita flashback sebentar. Sebelumnya, pria berbaju kotak-kotak itu memberikan secarik surat ke Naga di tengah jalan tanpa sepatah kata. Isinya, bukti pencurian ada di rumah Sahab dan kasus pencurian itu akan didaftarkan ke polisi. Kalau buktinya tidak hilang, Naga akan masuk penjara. Naga panik. Dia datang ke rumah Sahab lewat pintu belakang yang ternyata tidak terkunci. Dia masuk, mencari dokumen di lemari dan di rak. Dan di sana dia lihat seseorang sudah tergeletak di lantai. Dia coba lari lewat pintu depan, tapi mobil polisi sudah datang dari sana. Saat Sahab akan masuk ke rumah, dia balik lagi ke pintu belakang. Ternyata sudah dikunci dari luar. Dari jendela, dia lihat pria berbaju kotak-kotak itu lewat lagi. Naga gak punya pilihan. Dia sembunyi di gudang di antara barang-barang lama. Dia bukan pelakunya, tapi dia terjebak di tengah-tengah kasus yang bukan dia lakukan. Sahab mendapat dokumen, case number 18. Isinya bikin merinding. Ini kasus pembunuhan berantai. Korbannya cuma satu jenis, istri-istri polisi. Pelakunya masih berkeliaran, dan sekarang istri Sahab sendiri jadi salah satu daftarnya. Sementara itu, Deva dan Sina lagi sibuk nyari Naga. Mereka takut Naga ditangkap, atau malah mengkhianati mereka berdua. Naga sendiri masih di dalam gudangnya Sahab, nyari cara buat bobol tembok, karena nggak ada jalan keluar lain. Di kantor, Sahab mencurigai seorang staf wanita bernama Malti. Dan benar, Malti memang orang yang membocorkan info ke komplotan demi imbalan uang yang ditaruh di rumahnya. Tapi dia sendiri nggak tahu siapa orang-orang yang dia bantu itu. Telepon anonim yang masuk ke kantor polisi juga di-trace. SIM-nya udah mati, jalan buntu lagi. Polisi panggil penjaga warung. Tempat komplotan biasa menerima telepon dari Malti. Tapi penjaga warung ini tidak bisa melihat dengan jelas. Dia cuma mendengar ada dua laki-laki yang sering datang dan pakai telepon di sana, tanpa dia bisa mengenali siapa mereka. Pas Deva dan Sina dipanggil untuk konfrontasi langsung, si bapak itu bilang kalau bukan suara mereka yang dia dengar. Ini ternyata sudah diantisipasi Naga dari awal. Dia meminta Deva dan Sina untuk pakai suara yang berbeda setiap kali mereka ke warung itu. Dan ke Malti, nggak ada satupun dari mereka yang pernah menunjukkan wajah. Bukti hilang lagi, licin banget. Sahab bahkan sampai panggil tim tempat dia bertugas sebelumnya buat bantu kasus ini. Karena satu pertanyaan makin tidak bisa diabaikan. Kenapa target balas dendam ini selalu istri polisi? Apa yang sebenarnya pernah dilakukan polisi di sini? Di masa lalu, jawabannya lebih dekat dari yang Sahab kira. Deva dan Sina pisah jalan, masing-masing nyari Naga, sambil teriakin kode sinyal mereka. Kemudian, warga menemukan sebuah mayat di got. Dan ternyata itu adalah Deva. Ada simbol yang sama di sebelahnya, simbol infinity loop yang selalu muncul di TKP sebelumnya. Tapi yang beda kali ini, korbannya laki-laki, dan kali ini korbannya berdarah. Pola yang sudah Sahab susun sebelumnya, korban perempuan tanpa darah, jadi tidak valid lagi. Siapapun pelaku ini, dia nggak cuma ngincar istri polisi, dia ngincar semua orang yang terlibat di malam yang sama. Sementara itu, Sina masuk hutan, menemukan mobil Naga yang terparkir di sana. Dia teriakin sinyal mereka, dan dari kejauhan,
Pria berbaju merah kotak-kotak datang dari belakang. Sama, kotak-kotak lagi, cuma warnanya beda. Catat ini, naga yang sudah berhasil ngebobol lubang di tembok gudang. Dia dengar suara Sina manggil-manggil. Mereka akhirnya ketemu lagi. Sahab nelpon rekan lama dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Nyari kasus kematian karena patah tulang leher di tahun 2014. Dan dia menemukan informasinya. Korbannya seorang perempuan hamil bernama Rita George, istri dari Benoy George. Saat itu dicatat sebagai kecelakaan, terpleset, dan tidak ada tersangka. Begitu sketsa wajah Binoy dikasih ke Sahab, dia langsung sadar. Ini wajah yang sama yang muncul berkali-kali sejak dia pindah ke tempat ini. Pria berbaju kotak-kotak itu, termasuk malam ketika rumahnya sendiri dirampok. Lalu kita dibawa flashback ke 2014. Malam itu, Sahab yang waktu itu masih bertugas di tempat sebelumnya, sedang tertidur di mobil patroli. Sementara stafnya menjaga jalan, ngecek lisensi dan kondisi pengemudi yang lewat. Benoy malam itu lagi ada di rumah temannya, ninggalin istrinya yang sedang hamil di rumah. Dan malam itu juga, 3 orang komplotan memakai mobil ikan masuk untuk ngerampok rumah. Rumah yang mereka pilih malam itu, rumah Benoy. Rita mendengar suara aneh. Dia telepon Benoy, minta dia pulang sekarang. Benoy coba, tapi nggak bisa langsung pergi. Rita terus-terusan nelpon, makin panik, makin takut. Akhirnya Benoy pulang. Di jalan, Benoy dicegat polisi karena dia pakai HP sambil nyetir. Dia jelasin kalau istrinya sedang hamil, sedang sendirian, dan ada yang mencurigakan di rumah. Saya harus pulang sekarang. Tapi polisi nggak percaya, malah ngulur-ngulur waktu, bahkan ngambil HP-nya pas istrinya lagi telepon. Ini adalah staf-staf yang sama yang sekarang dipanggil Sahab buat bantu case number 18. Sahab yang setengah ngantuk di mobil mendengar keributan itu. Dia coba pisahin mereka. Sampai akhirnya, Benoy berhasil lepas dan ngebut pulang. Tapi di rumah, Rita sudah panik sendirian. Dia ngambil lilin dan botol untuk ngelindungin diri. Dia buka pintu dan mencoba melawan penjahat. Komplotan nendang dia. Dia jatuh. Lehernya kena pinggir ranjang. Dan dia meninggal di tempat tanpa darah. Para perampok langsung lari. Di jalan, Benoy yang lagi ngebut pulang sempat melihat mereka membuang baju ke jalan. Sampai di kamar, dia melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Polisi yang seharusnya menolong dia malam itu justru bikin dia ketahan di jalan. Sekarang semuanya kebuka. Pria berbaju kotak-kotak itu adalah Benoy George. Dan dia bukan cuma mengincar polisi secara acak. Dia mengincar setiap orang yang terlibat langsung di malam kematian istrinya. Termasuk komplotan pencuri yang merampok rumahnya malam itu. Naga, Deva, dan Sina. Benoy sudah selangkah lebih maju. Sahab dan tim langsung memecah arah untuk mencari Sina dan Naga sebelum Benoy menemukan mereka duluan. Tapi terlambat. Di depan mata Sahab sendiri, Benoy menghabisi Sina. Lehernya patah di tempat. Naga menangis ketakutan total. Sementara Benoy mulai menghajar dia tanpa ampun. Sahab berusaha keras memisahkan mereka. Berkali-kali dia coba menghentikan Benoy. Benoy bahkan balik menghajar Sahab juga. Sampai akhirnya, Benoy mencekik Naga dari belakang. Dan Sahab, dalam keadaan paling emosional dalam hidupnya, mencekik Benoy dari belakang untuk menghentikannya. Benoy di detik-detik terakhirnya hanya memikirkan satu hal, yaitu istrinya. Dan Sahab sambil terus mencekik, justru mengingat kematian istrinya sendiri yang sama tragisnya. Naga meninggal dan tanpa benar-benar sadar seberapa jauh dia sudah pergi, Sahab membunuh Benoy. Dendam yang sudah dipupuk selama bertahun-tahun akhirnya berhenti. Ini tentang cerita gimana satu malam yang diabaikan bisa menciptakan belasan tahun teror untuk orang lain. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.